warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sama-sama kita niatkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa ta'allima wa tadhakura wa tadzakkura wa tadhkira wa tadzkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى ilal huda والدلالة wa dalalata على الخير alal khair ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormatin, kita muliakan guru kita bersama, pimpinan daripada Majelis Ta'lim Faqihatuddin Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ustazah Hajjah Aman Hulwani beserta kedua putra beliau. Kita doakan dengan panjang umur, sehat walafiat, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga hadir di sini guru kita Ustadz Atiq. Beliau ini luar biasa, orang alim tapi tawadhu, masya Allah. Duduk di sini. Nah, anak dari gurunya Ustadz Rumana. Beliau S1 S2-nya di Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah. Dulu termasuk orang yang dekat sekali dengan Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab ketika di Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau banyak umur sehat walafiat dan keluarganya diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirat, ibu-ibu, jamaah daripada pengajian Faqihatuddin. Saya belum tahu di pengajian namanya Faqihatuddin. Ngajar udah setahun, ha? Dari awal juga. Udah setahun ngajar baru tahu. Nah, amin insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan semua ibu-ibu yang hadir Allah kasih panjang umur, Amin. sehat walafiat, dijaga zahir batinnya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Ahba'il kiram, في هذه المناسبة السعيدة وفي هذا اليوم المبارك لا أنسى أن أهنئكم بعيد سعيد وعيد مبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأعيدين والفائزين. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Al-Manhajus Sawi Usul Tariqat Sadah Al-Abi Alawi, saya tidak lupa untuk mengucapkan, karena kita masih Syawal ya, ujung-ujung Syawal ini. Udah keluar belum Syawal? Belum. Besok terakhir. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Kalau selama saya ngajar ada salah tutur kata, ada sikap yang kurang berkenan, mungkin ibu-ibu pada kesel, Habib datangnya siang banget. Karena memang aneh udah nawar-nawar habis zuhur, betul-betul mau aneh di majelis saya itu kalau nawar selalu menang, kecuali di sini kan. Ibu-ibu selalu menang udah. Berat dah. Tapi ala kuliah saya senang. Kamu satu mana di pengumumannya dibikin 10.30 sampai jam 12. Berarti ini namanya win-win solution. Ambil jalan tengah, nggak terlalu pagi tapi nggak siang. Alhamdulillah. Pas. Mulai 10.30 saya datang jam 11. Pas berarti. Dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita, daripada pembahasan kita Al-Faslu Sadis fil Hathi ala Su'al al-Ulama al-Alimin wal Istijadah min al-Ilmi ala al-Dawam.
Ya, pasal yang ke-6 membahas tentang motivasi agar kita selalu nanya kepada ulama yang betul-betul berilmu dan selalu berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Qala Allah tabaraka wa ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul 'azim. فهذه الآية الكريمة جمعت بين الحث على التعلم والتعليم والأمر بالتفقه في الدين القويم. Ini ayat ibu-ibu sekalian, ayat ini sebetulnya konteksnya bahas tentang perintah perang. Ketika di zaman itu umat Islam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Qur'an ingetin, jangan semuanya pergi jihad. Jangan semuanya mati syahid. Harus ada sekelompok orang. Perhatikan ibu-ibu, fokus, jangan ada yang ngobrol. Harus ada sekelompok orang. Ini jihad yang bagus nih. Tapi tetap kata Allah Ta'ala, jangan semuanya pergi jihad, jangan semuanya mati syahid, jangan semuanya sibuk perang. Harus ada tetap sekelompok orang yang ngapain kerjaan dia tafaqahu fiddin. Dia pergi untuk nyari ilmu agama, fokus untuk nuntut ilmunya baginda Nabi Muhammad. Tujuannya untuk apa? Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nanti kalau dia udah belajar, pergi untuk nyari ilmu, pulang untuk ngajarin kaumnya, untuk kasih peringatan ke kaumnya, supaya kaumnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas apa kagak? Makanya belakangan ini Bu, belakangan lagi ramai lagi. Mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan kitab Bu, betul apa kagak? Itu di Betawi diajari, bukan hanya di Betawi, di Jakarta, di Jawa Barat, di Banten, di berbagai wilayah, bahkan di Kalimantan Selatan guru sekumpul Syekh Zaini Abdul Ghani. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan insyaallah. Itu ngajarin itu kitab. Makanya di Kalimantan Selatan di mana-mana sampai sekarang itu kitab dibahas sudah. Nah, Ustaz Mini Ahya nih yang ngarang kitab Sifat 20 yang dulu jadi mufti di Jakarta, di Betawi. Gurunya ulama-ulama Betawi. Itu difitnah bulan-bulanan di media sosial, orang-orang yang inian fitnah katanya antek Belanda. Ini kan kagak benar. Beliau itu juga jihad di zamannya. Jihadnya dengan apa? Jihadnya dengan ilmu. Fatwa-fatwa beliau itu jadi rujukan masyarakat. Kitab-kitab beliau saat itu jadi rujukan masyarakat. Bahkan saat itu diantaranya apa-apa langkah yang beliau lakukan. Karena saat itu kan belum ada NKRI, belum ada Indonesia. Dalam berjalan di syariat Islam di bumi Betawi khususnya. Alhamdulillah. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya itu tuh syariat sampai Allah berbicara Al-Quran. Jangan semuanya ikut perang, jangan semuanya ikut tempur. Mesti ada yang fokus ngaji, yang fokus mendalami ilmu agama, yang fokus belajar mana yang halal, mana yang haram. Makanya kalau ada misalkan ada pondok pesantren ya nggak mau ikut-ikutan, misalkan ada perjuangan umat di bidang politik misalkan, tahu-tahu ada pondok yang nggak mau ikut-ikutan, nggak usah dipermasalahin. Ya dia lagi mau fokus. Yang penting nggak mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram itu. Urusan beda-beda ambil peran itu taksimul adwar wal wadhaif, itu pembagian peran, pembagian tugas. Ente mau berjuang, lanjutkan perjuanganmu, tapi jangan usil sama posisi orang lain. Selama dia nggak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Paham? Insyaallah. Adem ya.
La ilaha illallah. وقال الله جل ذكره في الحث على سؤال العلماء العاملين فيما أشكل على الإنسان من أمور الدين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ini pembahasan penting. Allah Ta'ala itu mendorong kita, kalau nggak tahu jangan sok tahu. Kalau nggak tahu tanya sama ulama. Jangan nggak tahu sok tahu, menyelonong aja ngerasa dirinya udah pintar. Tanya sama ulama yang seperti apa? Ulama al-amilin, ulama yang betul-betul ngamalin ilmunya, bukan Syekh Google. Nah, kita hidup di zaman orang udah nggak nanya sama ulama, nanyanya sama Syekh Google. Syekh Google tuh pinter, cuman kagak bisa milah-milih. Syekh Google itu pinter, semuanya disebutin sama dia. Cuman kagak bisa milah-milih. Yang punyanya Asy'ari, punyanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ditampilin. Yang punyanya Wahabi ditampilin, yang punyanya Syiah ditampilin, yang punyanya orang liberal ditampilin. Kalau kita gagal kuat-kuat, wah, goyang mana salah satu, saudara. Tanya al-amilin, ulama al-amilin fil hathi ala su'al ulama al-amilin. Tanya ulama yang betul-betul ngamalkan ilmunya, yang lurus, yang lempeng. Jelas atau tidak? Jangan diam aja, jangan nggak tahu, asal nyolong aja, jangan tanya. Apa disebutkan bahwasanya orang kalau gengsi nanya itu al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasil harbun lil makanil ali. Ilmu itu akan lari dari seseorang anak muda yang sombong, merasa dirinya pintar kagak mau nanya. Ngerasa diri pintar kagak mau nanya. Ilmu bakal lari dari orang yang begitu tuh. Sebagaimana apa? Sebagaimana aliran air. Aliran air itu nggak mau ngendap di tempat yang tinggi. Air itu akan nyari tempat yang rendah. Ilmu juga begitu. Jangan gengsi, jangan merasa sombong. Kalau nanya dipikir ada nggak ngerti lagi. Radhiyallahu anhu ditanya, "Bima niltal ilm?" Wahai Ibn Mas'ud, bagaimana cara kamu dapetin ilmu? Kata Ibn Mas'ud, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Aku mendapatkan ilmu bilisanin sa'ul, dengan lisan yang gak malu buat nanya, wa qalbin aqul, dan hati yang bisa menangkap dengan baik apa yang dijelaskan. Itu cara dapat ilmu. Bilisanin sa'ul, lisan yang nanya, jangan cuma diem. Malu bertanya, sesat di kalau urusan beragama, malu bertanya, sesat di kuburan. Betul apa kagak? Gara-gara kamu nanya, gengsi, kamu nanya, akhirnya udah tahu, akhirnya ngamalin sesuatu yang salah, terus-terusan nih ngamalin salah. Baru sadar ini nyesel di kamar, di kuburan baru nyesel. Kalau jalanan ini di jalanan malu bertanya, sesat di jalan. Kalau urusan agama, malu bertanya, susah di kuburan. A'udzubillah min. Nanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah dalam Al-Qur'an, kalau kamu enggak tahu fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang ngerti, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu enggak tahu. Karena bodoh itu ada dua, ibu-ibu sekalian. Bodoh ada berapa? Ada dua, ada jahlun basit, ada jahlun murakkab. Jahlun basit itu dia bodoh, tapi ngerasa dirinya bodoh, itu jahlun basit namanya. Bodoh dan dia tahu dirinya bodoh. Ini bahaya, tapi masih mendingan. Kalau udah ngerasa diri bodoh, dia bakal sadar, bakal belajar. Masih bagus lah, ada i'tiraf bil jahal, ada pengakuan bahwa dirinya gak tahu. Ya, Anda gak tahu, makanya nanya. Anda gak tahu, makanya belajar. Ini yang masalahnya yang kedua nih, jahlun murakkab. Ya? Bego kuadrat. Bego kuadrat. Jahlun murakkab, bego kuadrat. Bagaimana bego kuadrat? Bego kalau dirinya bego, ngerasainnya tahu, padahal bego. Ujung-ujungnya kagak mau nanya. Ujung-ujungnya karena udah ngerasa tahu, nggak mau nanya. Gara-gara nggak mau nanya, terus bertahan dalam kesalahan. Ujung-ujungnya sesat menyesatkan. Na'udzubillah min. Nah, kayaknya ini lagi rame nih sekarang ada orang. Nah, begitu dikritik, ente nih ngelanggar akidah daripada kaidah dari munasabah, ente langgar semuanya. Oh enggak, anak enggak mau ikut-ikutan kaidah munasabah. Ini orang agak ngerti, ya enggak ngerasa dirinya enggak ngerti. Habis itu terakhir nantang, walaupun sedunia bilang Habib cucu Nabi, sedunia lagi bilang Habib cucu Nabi, gua enggak mau ikut-ikutan bilang Habib cucu Nabi. Wah.
Ya Allah, udah deh, saya kalau ini kepada dirinya kagak sampai ngerasa biar kata sedunia ulama bilang Habib cucu Nabi butuh terpagar mau. Bodoh amat. Emang gue pikirin orang yang diikutin bukan ulama, yang diikutin ulama rasa, ikutin kaidah ilmu masuk dengan PD-nya bilang begitu. Ini namanya murakkab. Udah kagak tahu, nggak sadar dirinya kagak tahu, merasa tahu, akhirnya kagak mau belajar, akhirnya nggak mau nanya, merasa dirinya tahu, padahal kagak tahu, atau ternyata pengetahuan dia adalah pengetahuan yang keliru, ngerasanya udah benar, ada jahlul murakkab. Jelas atau tidak? Paham? Insya Allah. La ilaha illallah bin Ali al-Haddad nafa'allahu bih. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, diperhati nasihat Imam Al-Haddad. Kata beliau, as-su'al miftahun yatawassalu bihi ila ma fi sudur wal qulub min ma'anil ulum wa asraril ghuyub. Ya, kalau ibarat faka'ama annahu la yusallu ila ma fil buyut min al-amti'a wal nafa'is illa bil mafatihil mutakhadati min al-hadid wal khashab. Kadzalika la yusallu ila ma 'inda al-ulama al-'arifin min al-ulum wal ma'arif illa bil asilati al-mutakhadati min talabil istifadah makrunan bisidqi wal raghbati wa husnil adab. Ya, ini saya terjemahkan secara global aja karena ibu-ibu kan nggak megang kitab. Saya terjemahkannya secara global langsung. Kita kalau mau masuk rumah, di dalam rumah tersebut ada barang-barang berharga. Nggak bisa masuk rumah kalau pintunya dikunci kecuali kalau punya kunci. Kalau punya kunci, habis itu buka pintunya, baru bisa masuk. Baru bisa mengakses barang-barang yang indah di rumah tersebut. Betul Pak Kakak? Begitu juga ilmu. Ilmu itu adanya di dada-dadanya para ulama. Al-ilmu fis sudur. Ilmu itu adanya di dada-dada para ulama. Sudurul ahrar, kuburul asrar. Sudurul ahrar, kuburul asrar. Sudurul abrar, kuburul asrar. Dadanya para abror, orang-orang yang baik, para ulama-ulama itu orang-orang soleh, itu ibarat kuburan rahasia. Di dada mereka ada rahasia, ilmu yang Allah tanamkan, hasil dia belajar ke gurunya, hasil dia belajar ke masyaikhnya, belum lagi pemahaman-pemahaman yang dibukakan oleh Allah Subhanahu. Yang kadang-kadang cara memahaminya itu maksudnya pemahaman itu atau cara memberikan pemahaman itu kita dapetin di kitab ya kawan. Keterangannya substansi mungkin ada di kitab, tapi kadang-kadang cara penjelasannya kita nggak dapat di kitab. Itu adanya di dada para ulama tuh. Bagaimana cara kita dapetin itu? Kuncinya adalah nanya. Kalau nggak nanya nggak keluar. Nanya. Sebagaimana kita nggak bisa masuk ke rumah ngambil barang-barang yang berharga kecuali dengan kunci, begitu pula ilmu-ilmu yang luar biasa yang ada di dada para ulama nggak bisa kita masuk ke dalamnya, nggak bisa kita ambil kecuali dengan kunci yang ngebuka daripada kotak tersebut. Kuncinya adalah saya ingat dulu almarhum Al-Habib nanya, kamu bertanya-tanya, jelas atau tidak? Bagus, kamu nanya, itu tuh ngaco tuh. Kalau nanya tuh dijawab, bukan kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Tapi ada tapinya. Nanya itu harus makrunan, kata Imam Haddad, talabil istifadah. Emang tujuannya untuk pengen tahu, talabil istifadah, pengen tahu ilmu, pengen nambah ilmu, pengen ngambil faedah. Harus dibarengi dengan ketulusan. Harus dibarengi dengan memang semangat buat dapat ilmu, dan husnul adab harus dibarengi dengan adab. Termasuk adab tuh kalau nanya lihat waktu. Jangan guru lagi buru-buru mau jalan, udah mau masuk mobil di pintu, tengah hari bolong siang-siang. Begitu lagi puasa lagi saudara, pakai nanya setengah jam. Itu namanya sundel. Lihat momen. Jangan sampai tujuannya ngetes. Hati-hati nih, kadang-kadang ada yang tujuannya mau ngetes. Kadang-kadang ada yang tujuannya ngetes sengaja. Hati-hati, soal adab. Nanya mau guru tujuannya ngetes, dia bakal lihat nanti akibatnya. Apalagi kalau gurunya orang soleh. Jangan sembarangan. Dan banyak kiai kita luar biasa. Kalau ada orang yang nanya nih ngetes, dijawabnya digojlok sekalian. Dulu ada orang nanya, kiai
Saya pengen nanya nih Kiai, lu mau nanya apa Tong? Iblis itu kan dibuat dari api Kiai. Iya. Iblis masuk neraka Kiai. Iya benar masuk neraka. Neraka kan dibuat dari api juga Kiai. Iya. Nah iblis dibuat dari api. Neraka dibuat dari iblis masuk. Dia kagak sakit. Bu, lemes-lemes banget nih Bu. Iblis dibuat dari api. Neraka dari api. Iblis masuk api ketemu api. Sakit kagak? Apa panas? Berarti iblis menikmati dong di neraka. Gimana dia diazab di neraka? Oh Kiai bidanya begitu, kebetulan Kiai ini pinter. Tong, gue mau nanya sama lu Tong. Apa Kiai? Nih, di ngambil tanah dipulung-pulung. Begitu udah keras tanah disambit tuh bulu-bulu. Boleh kenapa? Kiai kenapa saya disambit begini Kiai? Sakit nggak? Emang kenapa? Sakit Kiai. Masa sakit sih nggak percaya? Malah dipulung apa keras nih? Disambit di jidatnya. Masa sakit sih nggak percaya? Yang bener aja sakit. Ya sakit lah Kiai. Ini buktinya merah nih. Saya nggak percaya sakit. Kenapa kok Kiai nggak percaya? Aku mau tanya, lu manusia bukan? Manusia dibuat dari apa? Tanah. Tadi nyambit pakai apa? Tanah. Sama tanah kenapa sakit? Nah, kalau orang nanya yang ngadi-ngadi jawabnya mesti begitu juga tuh. Betul apa kagak? Udah lagi Kiai Betawi ditanya. Kiai, saya mau nanya lagi nih Kiai. Kok teriak-teriak kalau gini aja? Kalau sopan. Nanya apa Tong? Kiai, saya mau nanya Kiai. Ya, orang kan kalau kentut wudu batal apa enggak? Batal. Wudu yang dibasuh di mana? Muka. Yang kentut apa? Yang kentut pantat, kenapa muka yang dicebokin? Ini pinter. Gue mau nanya sama lu Tong. Lu kalau kentut yang malu muka apa pantat? Ini muka lu dicebokin. Pokoknya kalau nanya aneh-aneh jawabinnya saklekin aja. Jelas atau tidak? Insya Allah. Pakai disunat-sunat segala. Ngapain pakai disunat-sunat segala? Saya menjinan nggak pakai banyak ngomong. Pak, itu ada pisang tuh Pak. Ini Bapak silahkan makan. Begitu pendeta mau makan, dipegang tuh pisang. Tunggu Pak, jangan dibuka, langsung makan aja telat mentah-mentah. Gak usah pakai dibuka-buka. Ya nggak enak, bagaimana makan telat mentah-mentah masih ada kulitnya? Ya sama, begitu juga urusan sunat. Ibu paling apa? Saya nggak perlu nanya urusannya. Nanya mesti pakai ada pakai akhlak. Nanya yang spesifik, ada ketulusan dalam hatinya. Nanya emang karena pengen tahu. Nanya karena emang butuh. Nanya karena emang butuh bimbingan. Bukan karena mau ngetes. Bukan apalagi mau menjatuhkan. Kadang ada nanya mau menjatuhkan. Bukan juga nanya karena untuk menyudutkan dan lain sebagainya. Apalagi kadang-kadang nanya buat ngadu domba. Ada yang ada begitu? Nggak boleh seperti itu, harus ma'husnil adab. Nanya harus dengan adab dan akhlak. La ilaha illallah. Dan termasuk adabnya nanya, ya jangan nanya kalau yang ente nanti nanya malah bakal bikin ribet ente sendiri. La tas'alu an asya itu dalakum kasukum. Jangan nanya sesuatu yang kalau ente nanya malah ente ribet sendiri nanti. Wah, saya kasih amalan ya. Amalan ya buat ibu-ibu sekalian. Ini serius nih saya kasih nih. Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Saleh bin Abdullah Al-Attas Al-Qutbul Mutlaq julukannya. Syekhnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas Al-Sighar, sahib Wadi Ahmad yang ditulis terjemahnya oleh Ali bin Husain Al-Attas Al-Aras. Itu pernah ada orang buta berobat kemana-mana dan sembuh-sembuh. Akhirnya datang Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, disuruh ngamalin baca sholawat tibil qulub sehari 300 kali. Sholawat tibil qulub sehari 300 kali. Akhirnya apa yang terjadi? Dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya buat ibu-ibu kalau yang sakit, biar apa sakitnya bagaimana? Asal bukan maradul maut, bukan sakit yang memang Allah udah catat bakal mati gara-gara sakit itu. Kalau itu udah nggak minta husnul khatimah udah. Tapi kalau andai kata sakit ya, ada orang sakit, kemudian apa tabib dokter udah angkat tangan pasrah, baca tibil qulub 300 kali. Sebentaran, kalau dibaca sebentaran, gak berasa. Insya Allah dikasih kesembuhan oleh Allah. Jelas atau kagak? Udah jelas begini, tuh ada banyak beb. Bacanya jam berapa? Kapan beb? Boleh nggak kalau habis subuh aja? Boleh nggak? Udah, aneh kan ngejelasin habis subuh kayak, habis maghrib kayak, habis isya kayak, habis asar kayak. Jangan nanya sesuatu yang bikin malah jadi susah. La tas'alu an asyai'tu dalakum sasuku. Nanya tuh apa yang kita butuh penjelasan. Kalau hal yang udah jelas nggak dibatasin, bos bakal nanya. Jelas atau tidak? Paham? Insya Allah. La ilaha illallah. ثم ذكر عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله أنه كان يبادر بالرحيل من كل بلدة دخلها ولم يسأله أحد من أهلها عن شيء من العلم ويقول هذا بلد يموت فيه العلم. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama salaf, itu paling kesel, paling gedek kalau lagi ngajar ada ibu-ibu ngobrol. Imam Sufyan Ats-Tsauri, enggak, itu bukan Imam Sufyan Ats-Tsauri, Habib Hanif Al-Atus paling kesel kalau ngajar ada ibu-ibu ngobrol. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat semuanya. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu paling kesel kalau masuk satu negeri, masuk satu kota, masuk satu pedesaan, ya. Tahu-tahu nggak ada yang nanya. Ini orang alim besar. Datang ke satu negeri, satu kota, yang nanya kagak ada barang satu. Seolah-olah udah pintar semua, seolah-olah nggak butuh ilmu. Beliau kalau udah dapetin tempat begitu, buru-buru di jalan. Udah, saya jalan aja dah. Kata beliau, hadza baladun yamutu fihi al-ilm. Ini negeri ilmu udah mati di dalamnya. Kalau ilmu udah mati di dalamnya udah gak ada kebaikan dah. Jalan aja, saya tinggalin di negeri. Saking marahnya beliau kalau nggak ada yang nanya ilmu. Apa ibu ya, kadang-kadang saya suka pedas ngomongnya. Karena guru itu ibarat dokter. Dokter itu kalau ada pasien dikasih murid itu kayak pasien, Bu. Nah, kadang-kadang yang namanya dokter ngasih obat pahit apa kagak? Pahit. Ngasih obat kalau ke luka, obatnya ditetes, alat panas apa kagak? Panas. Perih nggak? Perih. Tapi bikin, jangan izin Allah bikin sembuh. Jadi kadang-kadang saya nyelutuk paling gede kalau lagi ngobrol, ada lagi ngajar, ada murid ngobrol. Jangan baper tuh, Bu. Saya lagi ngasih obat. Saya lagi ngasih salep. Saya lagi ngasih minyak supaya lukanya sembuh. Jelas apa enggak? Jadi jangan ada yang bersinggung, jangan ada yang marah, karena kita lagi belajar. Alhamdulillah. Wa kana Shibli rahimahullah idza jalasa fi halaqatihi wa lam yas'alu ahad yatlu qawlahu ta'ala wa qala qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. La ilaha illallah. Wa 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-'ilmu khaza'in wa mafatihuha as-su'al. ألا فاسألوا فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل والعالم والمستمع والمحب لهم. ورد مرفوعا حسن السؤال نصف العلم. هذا أخرجه أبو نعيم في الحلية. نعم. ومن حديث علي رضي الله عنه مرفوعا بسند ضعيف كما قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء. حمل الآباء المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. أخرجه البيهقي من شعب الإيمان. نعم. Ya kata Nabi SAW, al-ilmu khaza'in mafatihuha su'al. Ilmu itu ibarat lemari-lemari. Ibarat lemari-lemari yang isinya barang-barang berharga. Nah, kuncinya apa untuk buka lemari tersebut? Kuncinya adalah nanya. Kuncinya adalah nanya. Sebab kalau kita nggak nanya kepada guru kita tentang ilmu, apa yang kita nggak tahu, sama seperti nggak pengen buka lemari tapi nggak punya kunci. Kira-kira nyambung banget itu. Jelas ya? Ala fasalu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanya dong, kata Rasulullah, nanya. Jangan nggak nanya, yang nggak tahu nanya, jangan diam-diam baik.
Fa innahu yu'jaru fihi arba'atun. Karena kalau nanya itu ada 4 orang yang dapat pahala. Sekali nanya ada 4 orang dapat pahala. Siapa aja dapat pahala? Satu as-sa'il, orang yang nanya, asal niatnya baik tadi seperti kita jelaskan. Yang nanya dapat pahala. Wal alim. Yang kedua orang alimnya yang ngasih jawaban juga dapat pahala. Wal mustami'. Yang ngedenger juga dapat pahala. Kan begitu ada yang nanya, dijawab bukan dia doang yang dengar, orang lain juga dengar, dapat pahala. Wal muhibbu lahum, bukan cuma yang dengar, yang cinta kepada mereka juga dapat pahala. Husnul su'al nisful ilm. Ya. Al-dzikir wa humul ulama al-amilun. Mereka adalah ulama. Ini satu nih kriterianya yang ditanya adalah ulama. Ulama beneran, bukan ulamaan. Ulama yang betul-betul paham, jelas. Oh, dia belajar fikih dari kita paling kecil sampai paling besar. Oh, dia betul-betul ngaji tauhid, akidah, sunnah wal jamaah. Oh, dia betul-betul belajar sama ulama-ulama sebelumnya, mau guru-guru. Makna kalimah, tahu ilmu syariat. Karena kalau orang nggak tahu, bagaimana dia mau ngasih? Dia sendiri nggak punya, bagaimana mau ngasih? Berapa banyak ya kam syekhuna Profesor Doktor perlu jelaskan untuk takut sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati mau ngapa-ngapain, itu ulama jadi pegangan, takut sama Allah. Dan seterusnya, an-nasihun lillah, yang betul-betul menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Wali Rasul, dan untuk Rasulullah, wali ammatil muslimin, dan untuk umat Islam. Nah, min an yas'ala an dinihi min man laisa bihadzal wasf min ulama. Hati-hati kata Habib Zain. Kita memang disuruh nanya, tapi hati-hati. Min an yas'ala an dinihi, hati-hati jangan sampai kita nanya ke ulama yang sifatnya bukan seperti ini. Jangan sampai salah nanya sama orang. Nanya memang bagaimana? Mimman yatlubu ilmihi dunia. Nanya sama ulama dunia yang ilmunya dipakai buat nyari dunia. Wa yattakhidhu masidatan wa syabakatan li jami' hutamiha, yang menjadikan ilmunya sebagai jaring buat ngejaring dunia. Ibarat kata jaring buat ngejaring. Ahdar minhu wa firraka minal asad. Kalau ketemu yang begitu tuh, hati-hati dan larilah kamu dari dia sebagaimana kamu lari kalau ketemu singa. Ibu-ibu, bu, kalau ketemu singa lari apa kagak? Lari. Yang begitu yang cuma urusannya dunia. Gororohu, karena yang begitu gororohu. Mudaratnya alaika untukmu aktsar min naf'ihi lak, lebih besar daripada manfaatnya untukmu. Lianna man lam yu'man ala dini nafsihi fa kaifa yu'man ala dini ghairihi. Faham ya Allah. Pada dirinya, bagaimana dia bisa menjaga amanat agama yang ada pada orang lain? Ngurus dirinya aja kagak benar, bagaimana mengurusin lihat adalah bagian dari agama. Lihat, jangan sembarangan. Lihat kamu ngambil agama dari siapa? Ahlus sunnah jelas atau tidak? Insya Allah. Ini saja pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang kita bahas di hari bermanfaat.